Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan peluncuran novel hasil residensi penulis di wilayah 3T pada Rabu 11 Desember 2024 di Hotel Jayakarta, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Literasi Nasional tahun 2024 yang berlangsung pada Senin 9 Desember sampai dengan Kamis 12 Desember 2024. Adapun novel yang diluncurkan berjumlah 50 buku bacaan literasi jenjang E. Buku-buku ini ditulis oleh 25 penulis terpilih yang melakukan residensi di wilayah 3T selama bulan Agustus 2024. Dari 50 novel tersebut terdapat 2 novel karya penulis kelahiran Malaka, NTT, Robertus Fahik. Robertus Fahik mengungkapkan dirinya menjalani masa residensi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara selama 25 hari pada bulan Agustus 2024 yang lalu. Dari residensi tersebut, ia menulis 2 buku berjudul Namaku Muhlis Eso dan Surat-Surat dari Morotai. Buku Namaku Muhlis Eso merupakan novel biografi yang mengangkat kisah seorang pemuda di Morotai yang membangun Museum Swadaya Perang Dunia II. Sementara buku Surat-Surat dari Morotai merupakan catatan perjalanan saya selama di Morotai. Bagaimana saya melihat alam, budaya, dan manusia di sana. Tapi tentu saya bawa ke dalam novel dengan menghadirkan tokoh-tokoh di dalamnya, kata Robertus Fahik. Terlibat dalam program residensi, kata Fahik, merupakan sebuah pengalaman yang berharga. Dirinya bisa belajar tentang masyarakat dan budaya lain di Indonesia. Juga dapat mengenal sesama penulis dari seluruh Indonesia beserta karyanya. Oke, itu tadi cuplikan video singkat tentang Morotai. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbagi pengalaman penulis residensi yang menghabiskan 25 hari di Morotai, yang which is tidak lain tidak bukan adalah Kakak Robi sendiri. Oke, ini akan sangat menarik, Kakak Robi. Apakah sudah siap untuk menceritakan pengalamannya? Siap. Ini sudah dipersiapkan. Ini edisi spesial. Ya, betul sekali, ini edisi spesial. Karena sewaktu melihat foto-foto yang Kakak Robi kirim, saya kayak, wow, ini pasti akan ada banyak sekali cerita yang menarik dan bermakna tentu saja dari tiap-tiap foto yang saya lihat. Wah, kok ini kayaknya punya nilai sejarah nih, atau punya latar cerita yang bagus. So, mungkin kita langsung saja ke Robi. Yang bikin saya penasaran saat mengedit video itu adalah kok bisa Kakak Robi sampai ke Morotai? Bagaimana ceritanya? Mungkin singkat, Kakak Robi. Betul. Memang Morotai itu tidak pernah masuk dalam list pencapaian atau list mimpi lah, karena memang bahkan dalam pelajaran sejarah nama Morotai saya tidak ingat sih. Yang saya ingat Nakamura. Ya, kalau Nakamura saya pikir ke STJ mungkin dengar Nakamura, prajurit Jepang yang hidup di hutan, dia bersembunyi di hutan selama puluhan tahun tanpa tahu bahwa perang sudah berakhir. Jadi pengalaman di Morotai itu bagi saya sesuatu yang di luar mimpi, karena memang tidak pernah tahu sebelumnya, dan saya sangat bersyukur dapat terpilih atau ditunjuk oleh kementerian sebagai salah satu dari 25 penulis se-Indonesia. Jadi kita ada 25 orang yang ditunjuk tahun lalu untuk dikirim ke 25 daerah 3T se-Indonesia. Dan saya ditempatkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Ada teman-teman lain itu disebar dari Sumatera sampai Papua. Ya, ada yang di Kalimantan, ada yang di NTT. Ada 4 malah. Kita NTT 4. Oh, 4. 4 titik ya. Jadi Mas Beni mentor cerita anak kita itu, Mas Beni Ramdhani di Alor. Kemudian ada juga teman yang di Kupang, ada di TTS, dan satu di Sumba Timur. Jadi luar biasa, kayak dari 25 kita NTT dapat 4.
Jadi Berapa itu mungkin tempat? poin pertama saya. Nah, bagaimana saya ke sana secara singkat itu saya mendapat informasi. Jadi Iya, kan ada banyak sistem seleksi ya sepertinya. Jadi mereka iya. ada tim khusus. Mereka ada tim pemantau begitu dari pusat dan saya juga tidak tahu. Saya suatu ketika saya dihubungi panitia, jadi minta CV. Kemudian yang informasi yang saya peroleh sekalipun minta CV tapi tetap ada proses seleksi. Jadi mungkin dipadukan atau dilihat dari berbagai nama dan akhirnya muncullah sesudah minta CV itu dapat informasi bahwa Anda salah satu yang lolos dan siap untuk Oke, meeting awal di Zoom itu. Nah, siap. ketika lolos saya punya kerinduan sebenarnya ke Sumatera begitu. Hmm, Tidak tahu, pokoknya eh, pengen saja. Karena kita dari timur toh, jadi saya Iya. pengen, oh ini kalau ke wilayah barat kayaknya menarik ini. Ya, nah, di Zoom tiba-tiba keluar list, saya melihat, oh Morotai. Saya nomor urut satu lagi. Nomor urut satu, Robertus Pike, Pulau Morotai. Wah, dapat kembali di timur dan saya langsung cek di peta dan itu ternyata jauh sekali. Tapi saya tidak menyesal karena tidak sesuai dengan harapan saya. Tetap saya bersyukur. Jadi sesudah itu kita dapat pembekalan lewat daring beberapa kali, kemudian berangkat ke sana. Jadi berangkat ke sananya itu kita didampingi oleh masing-masing penulis didampingi dua tim dari Badan Bahasa. Eh, ada yang bertemu langsung di apa lokasi, ada yang saya kebetulan dari Kupang ke Jakarta dulu. Jadi kami janjian bertemunya langsung di Soekarno-Hatta. Jadi bertemu di Oh, sana, terbang sama-sama ke Ternate dulu, lalu istirahat beberapa menit, langsung pindah pesawat yang lebih kecil, sekitar 45 menit dari Ternate ke Pulau Morotai. siap. Itu singkatnya begitu. Kemudian di sana kita diantar seperti biasa lapor diri di pemerintah, dinas terkait. Lalu mereka cuma 2 hari. Jadi sesudah itu kita ditinggalkan, di, dilepas begitu. Ya, mereka juga sudah yakin bahwa penulis yang terpilih itu punya kapasitas. Jadi kita dilepas selama pokoknya total 25 hari itu termasuk pulang perginya itu. 25 hari kita lakukan riset tentu sesuai dengan juknis yang kita peroleh. Itu gambaran umumnya seperti itu. Oke, PhD. Ya. baik Kak Selengkapnya itu Robi. ada di esai itu, esai yang sudah kami tulis dan akan terbit dalam bentuk buku. Buku kumpulan Siap, siap. proses kreatif 25 Iya, penulis presidensi. Itu singkatnya begitu, PhD. Cerita oke. singkat. Baik, tadi saya sempat eh, tanda tanda merah bahwa Kak Robi bilang Hmm. tadi untuk bisa sampai ke Morotai ada proses seleksi. Iya, Ada betul. proses seleksi berarti ini bukan 1 2 hari saja perjalanan, tapi memang sudah melalui proses Kak Robi yang mungkin eh, yang mau saya highlight adalah bagaimana prosesnya, apakah membutuhkan waktu yang lama atau apa-apa saja yang harus dipersiapkan mungkin. Proses ini untuk awalnya kan. Mhm. Kalau teknisnya tentu di Badan Bahasa sendiri ya, tapi waktu itu memang yang diminta kita kirim CV. Mhm. Terus yang saya tahu karena memang ini jenjangnya buku jenjang novel novel remaja begitu. Jadi Mhm. memang rata-rata kita 25 itu memang basicnya sudah punya karya novel begitu. Ya, mungkin Oke. salah satunya. Jadi eh, saya pikir itu terus berbeda dengan misalnya sayembara GLN ya, kita ajukan karya dulu, kita menulis. Kalau ini tidak, kita memang murni seleksi portofolio lah begitu. Ya. Mhm. Dan saya Nah, nah, refleksi itu yang saya, menarik ya, Bro. refleksi saya ya antara lain karena saya sudah menulis novel sejak 2011 itu novel pertama saya. Ya. Jauh sebelumnya juga sejak 2003 saya sudah menulis cerita bersambung di sebuah majalah. Lalu tahun lalu itu memang cukup spesial ya, tahun rahmat lah begitu. Saya juara satu Lanjutkan. cerita anak di NTT, kemudian 2 naskah Betul. saya lolos ke nasional, ke GLN itu buku bacaan. Jadi ya kemungkinan itu yang
menguatkan saya atau menjadi nilai untuk saya Oke. bisa ke sana. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur KST ada 25 penulis tahun lalu, dan KST bisa tebak ada berapa dari Indonesia Timur dari 25 itu. Indonesia Timur sepertinya hanya satu, saya sendiri. Wow, 24-nya luar itu dari biasa. Jawa, ada dari Bali juga, ada dari Mm-mm. Sumatera. Tapi saya ingat, saya Oke, sudah saya cek baik-baik, tidak ada ya. Bisa jadi karena memang belum berkesempatan atau seperti apa, tapi bahwa kita bersyukur terlibat di situ sih. Nah, ya, baik Kak Robi. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan bahwa ini bukan proses yang 1 2 hari doang, tapi ini memang perlu jam terbang dan ketekunan untuk bisa iya, sampai ke sini. sepertinya karena Ya, seleksinya kan panjang toh, jadi bukan tiba-tiba. siap, Iya, betul. jadi Oke, Kak Robi, mungkin kita langsung 25 hari di Morotai, hampir sebulan Kak Robi. mm-mm. Berarti ada banyak sekali cerita yang Kak Robi serap dan mungkin yang mau saya soroti adalah bagaimana perbedaan manusia, kebiasaan atau tata kota atau tata alam di Morotai yang berbeda dengan kita di NTT. Ya, eh saya mungkin izin share ini Oke. biar sharing atau poin itu menjadi sedikit terarah. Sudah Oke, pasti. siap. Ya. Iya. Nah, jadi eh ini materi atau apa bahan bahan presentasi sebenarnya. Jadi kami semua itu sesudah dari lokus masing-masing kita berkumpul di Jakarta dan masing-masing menyiapkan sharing, dan ini sharing saya pakai saja untuk sharing kita pada kesempatan ini untuk teman. Oke. Jadi Morotai itu itu ya pulaunya yang itu KST yang huruf K, Ya. Sulawesi versi kecil ya itu. Dan Pulau Morotai yang paling atas itu KST ujung. Oke. Jadi itu sudah laut lepas Pasifik. Lalu langsung ke apa wilayah apa Filipina, lalu Mm-mm. ada juga Jepang dan ada satu negara bagian Amerika di situ di di atasnya ya. Jadi Morotai sepenggal kisah dari Mutiara di Bibir Pasifik. Nah, Mutiara di Bibir Pasifik ini julukan ya, salah satu julukan untuk Morotai. Wah, Makanya di mutiara sana di itu bibir ah, Pasifik. ada satu kampus, dan sejauh ini menjadi satu-satunya kampus di sana namanya Universitas Pasifik Morotai. Ya, namanya keren Oke, sekali dan keren keren. ininya juga keren sekali. Saya merinding waktu ikut yudisium dan anak-anak diputarkan himne itu. Saya merinding Wah, ada kata Pancasila di dalamnya. Oh, saya bayangkan ya, tapi itu nanti ya, di belakang. Ya, jadi ini saya materi yang sama saya share waktu pertemuan konsinyasi pertemuan penulis residensi di Jakarta bulan September tahun lalu. Ya. Nah, jadi poin pertama menyambung apa yang ditanyakan oleh Kak Esti, atau saya pikir untuk apa yang penting untuk kita share ke teman-teman. ya. eh Bagi saya itu kurang lebih ada 3 poin ini Kak Esti. Jadi yang pertama saya sebut pengalaman ke Morotai itu ya saya syukuri pengalaman yang sangat berharga, pengalaman kreatif begitu. Tetapi lebih dari itu saya tulis di situ spiritual. Ya. Mengapa spiritual? Karena tahun 2020 Kak Esti itu saya Mm-mm. sebagai salah satu peserta Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Mewakili NTT kami ada 3 orang 2020 itu. Saya, Ibu Mesra Pelandow, guru SMA 1 Kupang, dan Pak Yan Sehandi, Yohanes Sehandi, dosen Universitas Flores Ende. Jadi kami bertiga lolos, Ya. dan saya lolos. Itu seleksinya itu menulis esai, Kak Esti. Nah, saya lolos itu dengan esai tentang program ini. Ya, Oh, nomenklaturnya berbeda. Nah, jadi tahun 2006, sorry 2016 itu dimulai program residensi ini, tapi namanya berbeda. Namanya waktu itu eh, sebelum kami itu ada 2 angkatan ya. Itu mereka pakai nama atau
programnya itu sastrawan berkarya di daerah 3T. Nah, itu nama programnya. Jadi tahun itu saya lolos ke Musyawarah Nasional Sastrawan itu dengan menulis Mm-mm. esai tentang program itu. Jadi apresiasi saya, kemudian tapi waktu itu saya tidak sama sekali tidak bermimpi bahwa satu saat saya harus ikut ini karena itu saya lihat nama-nama besar ya. Waktu itu Ya, salah satunya Kak Fani Poik, putri dari Opa Gerson Poik almarhum, ya, penulis kelahiran NTT ya Opa Gerson. Dari Rote juga. Nah, Kak Fani yang di Morotai. Tapi waktu itu saya belum tahu. Saya hanya membaca buku karya Oki Madasari, penulis juga ya Kak Esti. Oki ya. Madasari, Kak Oki ditempatkan di Atambua. Jadi saya membaca salah satu bukunya, saya angkat di esai itu. Nah, beberapa tahun kemudian ya, 4 tahun kemudian ya, 4 tahun kemudian akhirnya saya terpilih untuk ke situ. Jadi bagi saya itu pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya, Ya. pengalaman spiritual yang lain seperti yang ada di foto itu kayak itu. Saya seorang pengagum Karno, Sekar. lain Khalil Gibran dan Umpul Ando Peranggi tentunya. Nah, di sana itu saya bertemu Soekarno 2 kali. Patungnya besar sekali. Ini salah satunya ini di depan Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian satu Wah, patung lagi dengan posisi duduk pegang buku itu di depan SMP Negeri 1 Morotai. Sekolah yang hmm, diresmikan Bung Karno tahun 57. Sekolah oke. pertama di pulau itu. Jadi bagi saya itu pengalaman spiritual. Lalu saya tulis hal lain itu perjumpaan yang berkesan. Saya bertemu orang-orang baik dan seperti yang ditanyakan Kak Isi tadi, secara budaya hampir tidak ada perbedaan mencolok. Kita Oke. sesama Indonesia Timur, logat juga hampir mirip-mirip. Secara Oh, fisik oke. juga sama, tidak terlalu berbeda. Eh, Cuman yang beberapa yang membedakan itu, misalnya di kita di Kupang ya atau NTT kan sonde ya toh, Hmm, sonde atau son. Nah, kalau di teman-teman di Ambon itu kan seng. Kalau mengatakan seng. tidak. Ya. Nah, kalau di Morotai itu mereka pakai tra. Tra. Ya, dari Iya. Papua ya. Oke. Trabisa, Trabisa. Kalau seng itu di Ambon ya. Ya. Kemudian ada satu ungkapan khas mereka kalau mengatakan iya atau siap atau oke secara halus Hmm. mereka biasa sampaikan saya. Jadi kata saya baru dengar pertama itu Oh, wah. saya Unik. saya WA narasumber, lalu dia jawab saya. Ini salah ketik. Ternyata saya itu misalnya saya bilang, oke Kak Isti kita siap kegiatan di sini ya tanggal sekian. Saya. Kak Isti jawab saya. Nah, itu artinya baik atau oke, tapi dengan tingkat yang sangat halus. Saya begitu. Oke. Terus hal Waduh, bisa lain terjadi tabrakan menarik, makna tuh kakak. ya, yang menarik yang saya masukkan juga di buku itu apa? Anak mantu itu pemali sebut nama dari bapak mantu atau mama mantunya. Jadi misalnya Oh, Kak Isti oke. punya suami, suami Kak Isti itu tidak Mm-mm. boleh menyebut nama dari mama begitu. Nama asli Oh, tidak boleh menyebut itu. Jadi tidak. ada satu namanya apa Are. Ada satu orang tua tapi nama dia dikenal dengan nama apa Are. Itu karena dia ini suka pantun, terkenal dengan pantun. Jadi dia biasa bilang Hmm. apa putih di ujung pulau dan jadi mau mantunya itu namanya Putih. Jadi Oh, akhirnya dia tidak bisa apa Putih jadi apa Are begitu. Are itu Putih. Sejak saat itu dia iya. dikenal sebagai apa Are gitu. Oke. Karena dia ganti lirik pantunnya menjadi apa are. Sebenarnya apa putih apa di Oh, apa putih. putih di Tanjung sana gitu. Putih ombak putih apa buih buih. Nah, hal yang lain ya itu ya kesadaran Pancasila, NKRI, keindonesiaan. Jadi di sana itu kan di pulau yang terluar ya. Ketika saya mendengar kata Pancasila di himnenya Universitas Pasifik itu saya merinding. Saya merasakan saya rasa bagaimana ya maksudnya satu pulau yang sangat jauh terpencil Hmm. di ujung hampir di Pasifik tapi di sana ada bendera Indonesia, ada Iya, kesadaran iya. Indonesia. Itu bagi saya luar biasa itu sesuatu Dalam sekali kakak. dalam sekali dan itu saya masukkan di buku ya. Kemudian eh,
Ya, mungkin saya langsung masuk ke ini, Kak. Sedikit tentang dua novel itu, Kak Isti. Karena ini sekali Oke, menjawab silakan. pertanyaan Kak Isti soal budaya dan lain-lainnya. Jadi, Mm-mm. kami berangkat itu dengan tugas ya, dengan atau tagihan kami itu dua novel. Jadi ini memang Mm-mm. berat-berat ringan atau ringan-ringan berat. Iya, iya. Saya Tapi lihat dalam judulnya situasi saja Kak, tertentu saya kayak kita wow. dipaksa begitu ya. Nah, dari dua novel itu kami diberi kebebasan untuk memilih dua tema. Jadi ada empat tema yang Mm. dibahas atau disodorkan panitia waktu Zoom. Dan dari empat itu saya memilih dua. Tema pertama itu cerita inspiratif mengenai anak-anak di wilayah 3T, di Mm-mm. kita ditugaskan. Yang kedua kearifan lokal dalam bentuk tradisi dan eh untuk tema pertama itu yang novel judulnya Namaku Mukhlis Esok. Iya, Memang novel biografi. Tokohnya biografi. ini Pak Mukhlis. Dia ini Kak Isti, dia pendiri Museum Swadaya, artinya dengan biaya sendiri, eh, Iya. berisi benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua yang Mm-mm. dikumpulkan oleh Kak Mukhlis sendiri sejak berusia 10 tahun. Gitu. Wah. Kemudian novel kedua itu saya beri judul Surat-Surat dari Morotai. Itu Mm-mm. saya mengangkat satu musik khas di sana, musik bambu, tapi Mm-mm. namanya bambu tada. Jadi bukan bambu yang ditiup atau dipukul seperti kolintang begitu, tidak. Dia Mm-mm. hentakan ke tanah. Itu istilahnya Mm-mm. tada. Jadi saya mengangkat itu dan sebelumnya jadi apa? Meraih rekor muri tahun 2019. Itu mereka Wah, oke. mengagendakan 2019 pemain, tetapi waktu itu Oke. lari lewat jadi 2100-an kayak seratusan pemain. Itu gambaran umum dan latarnya itu memang sesuai dengan Morotai. Itu kalau cek di referensi itu dia sangat kental dengan Mm-mm. yang kedua ya. Iya. Jadi Jepang masuk duluan, kemudian sekutu ambil alih dan akhirnya sekutu memenangkan Perang Pasifik dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Menurut cerita dari masyarakat di sana, beberapa narasumber itu, bom itu bukan langsung dibawa dari Amerika, tapi dimuat dari Pulau Morotai yang lebih dekat Wah, Jepang. Ya. oke. Dan sebelum benar-benar dijatuhkan itu katanya ada uji coba. Jadi masyarakat diungsikan atau dimasukkan ke persembunyian-persembunyian, lalu ada pesawat sekitar 2-3 kali uji coba. Hmm. Ketiga kali itu langsung berhasil dan bawa ke sana jatuhkan itu. Wow. Berarti ini tempat saksi sejarah nih kakak. Ya, Berarti kalau saya bilang ini bom dirakit di Morotai. tidak tahu apakah dirakit di situ atau dibawa pakai kapal selam dan kita intinya Mhm. begitu ya. Ya, jadi Hmm. itu foto Bung Karno situ, kemudian itu ada apa namanya replika Ka'bah dan masjid besar di sana. Iya, Lalu ini yang sering saya kirim waktu itu di depan iya, hotel betul. saya tinggal ini ada Hotel. pelabuhan Iya. juga Hotel Molokai. Ya. Oke, kemudian eh, deskripsi singkatnya seperti itu yang saya share. Ini Kak Muhlis ini orangnya. Yang mana? Yang ini yang foto Oh, dengan saya nih. Lalu itu tempat museumnya dia. Dia punya dua museum sekarang. Satunya dia hmm. pakai rumah sendiri di depan. Satunya itu bangunan sendiri dibangun oleh mantan Bupati Beni Laos namanya, yang beberapa waktu lalu kecelakaan Oh iya, ma- eh, iya, iya. mantan Bupati Morotai itu. Beliau yang Oh, memulis untuk membangun salah satu gedung ya. Kemudian iya, meninggal dalam kecelakaan dan sekarang istrinya ya, Ibu Sherly yang iya. Ibu Sherly ya menggantikan. memang sudah dilantik. Nah, ini Kak Muhlis, kemudian itu foto Kak Esti, itu foto itu sangat bermakna itu. Yang baju kuning, Hmm. Kak Muhlis menatap jendela, itu adalah jendela Museum Perang Dunia Kedua yang dibangun pemerintah waktu Sale Morotai tahun 2012, tidak salah. Tetapi sudah tidak berfungsi. Oh, Jadi adalah ceritanya. Tapi intinya itu dia menatap ruang yang kosong dengan penuh kerinduan. Jadi intinya waktu itu karena mau ada sale Morotai ya, mau ada kunjungan presiden,
Kemudian dari pemerintah minta Kak Mulis untuk bawa barang-barangnya ke sana. Karena memang pemerintah sendiri waktu itu belum punya museum. Jadi barang-barang dibawa ke sana semua. Kemudian singkat cerita saja bahwa sesudah perhelatan itu akhirnya tidak berjalan lagi begitu. Jadi akhirnya Kak Mulis memindahkan kembali barang-barangnya ke tempat dia begitu. Intinya begitu. Nanti Oke. selengkapnya di. Tapi ini sedih sekali waktu itu saya foto dan masukkan ya. Ada dinamika begitulah. Akhirnya Kak Mulis memutuskan untuk kembali membangun museum secara swadaya, begitu. Mengelola secara mandiri sampai hari ini. Mm-mm. Kemudian yang surat-surat dari Morotai itu sebenarnya catatan rangkuman perjalanan saya di sana. Cuman saya ganti Mm-mm. perspektif, saya sebagai seorang remaja putri namanya Rani. Ya, dia Mm. diambil ke ibunya untuk sebuah riset di sana. Kemudian dari sana dia menulis surat-surat untuk ayahnya dan salah satu temannya di Amerika namanya Alex. Kenapa Amerika? Karena Amerika eh, menjadi salah satu bagian penting untuk apa sejarah Perang Dunia Kedua ya. Jadi dia menulis surat itu. Ya. Lalu kenapa dia menulis surat? Kenapa tidak bisa telepon atau WA begitu? Ya, ternyata ayahnya itu sudah meninggal. Jadi itu saya simpan di belakang gitu. Jadi belakang Mm. kan ternyata ayahnya sudah meninggal. Lalu temannya Alais ini juga untuk mengangkat teman-teman kita yang disabilitas. Jadi Alais ini temannya di Amerika. Jadi ayahnya pernah di Amerika dan dia bersama ibunya pernah tinggal di sana juga. Nah, temannya yang bernama Alais ini adalah seorang apa tunarungu. Jadi kalau dia video call tentu dia tidak bisa dengar apa-apa. Jadi cerita Morotai dituangkan dalam bentuk tulisan. Lalu waktu Oh. di Amerika itu mereka dua sama-sama suka sejarah. Jadi Alais ini cerita bahwa dia kenal Morotai di Indonesia karena Mm. opa buyutnya dulu pernah menjadi tentara di sana. Namanya imajinasi. Oh, oke. Jadi dia punya kerinduan Oke. satu saat dia bisa ke sana. Jadi waktu sebelum kembali ke Indonesia, si Rani, tokoh utama ini berjanji, oh nanti kalau suatu saat saya ke Morotai, saya akan menulis cerita untuk kamu dan saya mengirimkan. Itu kira-kira begitu. Mm. Nah, Oke. pas itu teman-teman pemain musik bambu, saya mengunjungi mereka juga dan wawancara, mereka bermain. Lalu ada juga video-video di YouTube saya. Ya, lalu ini ada beberapa yang ini teman ini yang berjilbab ini wisudawan terbaik waktu saya ikut yudisium dan yang menarik bahwa dia sudah kehilangan orang tua sejak kecil dan dia tinggal bersama apa namanya neneknya begitu. Oke, selengkapnya ada di novel ya. Kemudian ini karena waktu itu tentang progres buku, tapi intinya ini orang-orang yang saya temui termasuk salah satu ini Mister Gary ya namanya. Mm. Ini ya ini yang di atas itu salah satu penemu tentara Jepang, Nakamura, satu-satunya yang masih hidup, Oh, meninggal. wow. Lalu ini Yang beberapa, baju hitam oh, ini kakak. ya yang orang tua tadi, ya baju hitam, ya dia masih hidup. Kemudian ini foto-foto dan saya mengutip dari Bung Karno. Saya foto di depan patung Bung Karno. Iya. Lalu ini di depan museumnya Kak Muhlis. Lalu itu foto-foto waktu kami Zoom. Dan ini bukunya. Ya, ini novel pertama, namaku Muhlis Eso. Saya berterima kasih untuk Kak Chandra yang sudah membantu layout dan ilustrasi, termasuk cover ini. Namaku Muhlis Eso, lalu surat-surat dari Morotai. Ya. Dan ini sudah diluncurkan bulan Desember kemarin di Jakarta. Dan ini dua pembaca pertama saya di atas itu. Jadi waktu itu diundang perwakilan siswa untuk membaca. Lalu ini versi lengkapnya kami yang di kanan dan di kiri. Lalu yang di sebelah, empat orang itu yang teman-teman yang ditempatkan di Nusa Tenggara Timur. Ya, Oke. kurang lebih itu eh sepenggal cerita dari Morotai, Kak Esti. Mhm. Oke. Kakak bisa sangat menarik. Apalagi saya lihat gambarnya yang bagus sekali. Ya, Eh, karena dan daerah pantai. cerita-cerita yang, dan cerita-cerita yang Kak Robi suguhkan tadi.
sangat luar biasa, Kak Robi. Dan mungkin em, ini masih membuat saya penasaran. Kan ada dua novel yang Kak Robi tulis nih. Ada dua buku yang Kak Robi tulis. Yang pertama itu Muhlis Eso, yang which is adalah novel biografi, dan yang kedua itu surat-surat dari Morotai, yang adalah berdasarkan pengalaman Kak Robi selama 25 hari di sana. Nah, mungkin singkat saja Kak Robi, apa yang paling menyenangkan dari menulis dua novel ini, dan apa yang mungkin ada kesulitan, karena ini dua novel sekaligus Kak Robi, jalannya barengan ini. Ya, ya, betul. Itu memang menarik sekali, dua novel sekaligus, sehingga memang kita konsen full. Kalau kalau tidak bisa Iya, terjadi pertukaran betul, karakter, dia betul, bisa betul. bersilangan ya. Tabrakan Eh, Kak Robi. ya, secara teknis yang saya lakukan memang mau tidak mau fokus ke satu dulu. Yang Oh, satunya oke. tetap jalan tapi tidak. Jadi satunya habis duluan yang Muklis Eso. Namaku Muklis Mm-mm. Eso. Ya. Lalu kalau ditanya yang paling menarik ya, saya pikir ini sekaligus eh, closing atau poin penting yang menurut saya tidak kalah penting dari rasa bersyukur, rasa kebanggaan dan lain-lain Oke. seperti tadi sudah saya sampaikan itu soal menulis tadi Kak Isti. Eh, saya melihat bahwa badan bahasa atau panitia itu sangat menghargai proses. Jadi bayangkan Kak Isti, negara, sekarang kan kita ngomong efisiensi, tapi tahun lalu itu kan belum sempat. Jadi negara menyediakan anggaran yang tidak kecil, 25 orang dikirim ke 25 daerah, ya. Tiket Betul. PP, hotel selama 25, ya 23 hari lah. 2 harinya PP. Kemudian ada uang harian dan lain-lain, ada uang jasa novel itu, bukan jasa lah, tapi apresiasi. Kemudian Mm-mm. ke Jakarta juga kurang lebih 2 kali. Jadi anggarannya besar sekali. Nah, Betul. nah itu karena memang eh, walaupun menurut saya bisa saja riset dari tempat masing-masing ya, tapi mereka menghargai itu. Mm. Jadi kita di sana melakukan riset. Jadi itu yang paling penting. Jadi menulis tanpa itu tidak bisa, tapi menurut saya ini satu pengalaman yang menarik yang bisa saya bagi dari Morotai, bahwa menulis itu adalah proses. Jadi kita Ya, harus melihat proses itu, proses riset, kemudian membaca ulang dan lain-lain. Jadi saya berpikir eh, menulis yang ideal ya seperti itu. Supaya apa? Supaya tentu lebih mendalam, terus betul. apa yang kita sampaikan juga bisa terkonfirmasi dan ya ada sesuatu yang menarik lah begitu. Ketika Betul. kita Ada berproses maknanya, seperti Kak itu, Robi. ya kita bermakna di situ. Dan saya pikir itu waktu kita terbatas sekali. Kalau Oke. memang masih ada penasaran atau hal-hal yang ini kita bisa sambung di eh, Kolom part komentar. 2, di part 2 ya. Oke. Dan untuk Di part part satu dua ini boleh. saya tutup dengan Bung Karno tadi, jas merah Oke. yang sekali-kali melupakan sejarah. Sah. Cakep. Oke. Ya, Baik, karena kita dibatasi waktu, teman-teman, mungkin nanti kita bisa bahas-bahas di kolom komentar, atau mungkin nanti kita bikin part 2, part 3, dan selanjutnya. Dan betul. terima kasih sudah stay dengan kami berdua di kelas literasi kali ini. Saya tutup dengan satu statement yang saya tulis. Kurasa kamu harus merayakan banyak hal. Kamu harus merayakan pertumbuhanmu, rasa sakitmu, konsistensimu, kreativitasmu, pencapaianmu, atau kegagalanmu barangkali. Merayakan dirimu yang berbeda dari yang lain. Kamu adalah seseorang yang melihat bangsa ini dengan mata yang baru. Kami akan berinvestasi kepada dirimu dan menonton kamu berkarya. Kami percaya kamu akan melahirkan mahakarya yang baru. Oke, sekian kelas literasi kita untuk hari ini, dan sampai berjumpa di segmen yang berikut. Terima kasih banyak Kak Robi. Ya, terima kasih dan kita selalu mengingatkan teman-teman untuk bisa aktif di kolom chat. Betul. Sepertinya kita akan melanjutkan di part 2 ya. Oke, Karena buku oke, ini terima sudah kasih. dilaunching juga dan saya akan menginformasikan bagaimana buku itu bisa diakses dan dimanfaatkan. Oke, Ya. siap. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam literasi dan Salam salam anak negeri. literasi, salam anak negeri, salam partai.